Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Agisti dari kelas 11 IPS 2. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan telah memberikan saya kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tanpa adanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin rasanya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Serta kita umatnya di akhir zaman. Terlebihnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang namanya karya tulis ilmiah. Perbuatan karya tulis ilmiah tidak boleh sembarangan, melainkan harus menggunakan teknik khusus karena karya tulis ilmiah yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan kehasilan dan kelogisannya. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah secara umum dapat diartikan sebagai keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Namun, para ahli mendefinisikan karya tulis ilmiah berbagai macam. Oleh Brotowijoyo mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah motografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk tujuan itu adalah diskusi yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau fakta. Sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, melatih berpikir kompleks dan tersusun rapih. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sesuai karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dan karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmu menggunakan kaidah memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmu menggunakan kaidah keilmuan dan bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis memiliki kapabilitas. Bersifat demoratif, artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna dan rasional. Terdapat kohesi, artinya karya ilmu harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat tidak bertele-tele atau tepat pada sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah ini bersifat objektif karena karya ilmiah tidak membuat berdasarkan perasaan penulisannya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Tujuannya, penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak kebingungan saat membaca. Macam-macam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki kurang lebih 7 macam karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atau pemasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisan dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar Starta 1 atau S1. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan makalah tetapi analisisnya lebih mendalam. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer dengan kalangan mahasiswa, strukturnya mirip dengan makalah tetapi lebih sederhana. Tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh S1, sedangkan tesis untuk memperoleh S2. Disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar S3 atau doktor. Struktur karya ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenis aturannya. Namun pada umumnya struktur karya ilmiah terdiri atas yang pertama, halaman judul. Judul karya tulis ilmiah tulis berdasarkan topik yang diangkat. Dalam halaman judul terisi atas nama penyusun, nama lembaga dan institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah. Yang kedua, abstrak.
Abstrak ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis maksimal 150-200 kata di abstrak, yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ditulis maksimal 5 kata. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, pembahasan masalah, yang keempat, perumusan masalah, yang kelima, tujuan pembahasan, dan yang keenam, memaknai tulisan. Yang keempat, kerangka teoritas. Kerangka teoritas berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan terpublikasikan dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Yang kelima, metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dan langkah-langkah yang benar. Terdapat 2 metode yang di dalamnya masih ada bagian subbagian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang keenam, pembahasan. Penulis atau menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode pilihan. Jika metode kuantitatif yang kualitatif dan metode kuantitatif. Yang keenam, pembahasan. Penulis atau menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode pilihan. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Seperti itu jika metode kualitatif yang dipilih. Dan 7. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara yang saran berisi anjuran penulisan dan penelitian. Dari penjelasan di atas dapat agar dibuktikan keasliannya. Karya ilmiah sangat bermanfaat untuk menguji ketelitian pemahaman Anda mengenai materi yang dibuat. Saya menyadari bahwa pembelajaran ini masih kurang jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya sangat mengharapkan partisipasi penonton untuk memberikan masukan baik berupa kritikan maupun saran untuk membuat video seperti ini menjadi lebih baik dari segi isi baik segi yang lainnya. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.